Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cucu-cucu sekalian, cucu-cucu yang sangat kakek sayangi, kakek kangeni. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik aja, seperti keadaan kakek saat ini. Puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sholawat dan salam untuk junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang syafaatnya ya tentu saja kita harapkan. Cucu-cucu sekalian, hari ini kita akan membahas atau kakek akan membicarakan melanjutkan masalah akhlak yang harus kita pertahankan, harus kita berbuat baik, jangan sampai kita merugikan orang lain. Nah, kemarin kita kita berbicara masalah tentang hal-hal yang baik-baik, apa yang kita harus lakukan, kebaikan-kebaikan apa. Namun sebelumnya barangkali kakek mohon maaf lagi. Ternyata kakek salah menyebut ayat daripada Anisa. Seharusnya ayat yang betul adalah ayat 36, bukan 136. Ya, mohon maaf lagi. Kakek sudah dengar, sudah lihat lagi, oh kok ternyata salah. Kakek koreksi sekarang ini. Jadi yang masalah kebaikan-kebaikan itu adalah Anisa 36. Kebaikan kepada ibu bapak, kebaikan kepada karib kerabat, kebaikan kepada anak yatim, orang miskin, kepada tetangga baik jauh maupun dekat, kepada tamu, kepada hamba sahaya, kepada teman dan lain-lain. Itu semua kita kemarin bicara masalah kebaikan-kebaikan. Nah, hari ini kesempatan ini kakek mau bicara masalah kebalikannya. Jadi hal-hal buruk apa yang kita tidak boleh lakukan, termasuk hal-hal lain yang nanti lebih luas lagi. Pertama misalnya kepada ibu bapak, kita sama sekali tidak boleh durhaka kepada ibu bapak, tidak boleh menentang kalau memang nasihat-nasihatnya yang baik, kecuali kalau membawa kepada kemaksiatan itu kita boleh menolaknya. Tapi kalau untuk kebaikan kita harus ikut, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh membentak. Malahan di dalam surat Isra itu juga bilang saja itu tidak boleh kepada orang tua. Jadi harus kita lemah lembut, penuh kasih sayang. Juga ya sering mendoakan beliau. Mudah-mudahan beliau diterima amal Islamnya. Kalau yang sudah tidak ada, kalau yang masih ada, kita doakan supaya husnul khotimah. Lalu yang kepada karib kerabat, satu hal yang tidak boleh sama sekali adalah kita memutuskan silaturahmi. Itu sama sekali nggak boleh. Kita harus tetap menjaga silaturahmi. Lalu dengan anak yatim, dengan orang miskin, tidak boleh menghardiknya kita. Kita harus menyantuni anak yatim, memberi makan orang-orang miskin. Kalau ada pengamis, jangan diusir. Kalau memang kita tidak punya uang, ya kita bilang mohon maaf, tidak bisa punya uang, tidak bisa memberi. Ya. Lalu untuk teman-teman, sekali-sekali jangan sampai kita mengumbar aib teman. Misalnya malah melaporkannya dengan surat kaleng misalnya, sama sekali jangan. Itu dosa besar ya. Lalu kepada tamu, kalau ada tamu kita harus terima dengan sebaik-baiknya. Jangan bermuka masam. Ya, sangat sama sekali tidak boleh. Jangan seolah-olah kita tidak senang menerima tamu. Lalu terhadap pembantu kita juga harus tetap menghormati. Dia juga manusia, meskipun memang dia tugasnya adalah membantu keluarga kita. Ya. Jadi itu sebagian yang kemarin kakek cerita baik-baik. Sekarang kita coba dari segi sebaliknya. Lalu hal-hal lain yang kita tidak boleh gitu, yang harus kita jaga adalah pertama adalah kita tidak boleh hubud dunia, cinta dunia. Hanya mementingkan kesenangan dunia saja, itu tidak boleh. Kita harus berorientasi kepada nanti di akhirat. Semua apa yang kita lakukan, baik itu duniawi maupun akhirat, sembahyang, itu dunia pun kita lakukan demi mencari bekal kita. Apakah kita bekerja atau belajar, itu semoga semuanya bernilai ibadah untuk kebaikan nanti di akhirat. Lalu yang tidak boleh lagi itu adalah kita loba, tamak, serakah, itu juga tidak boleh. Lalu kita tidak boleh pendendam, pemarah, zalim, itu juga tidak boleh. Karena itu akan kita di samping mendapatkan azab dari Allah juga akan dibenci oleh teman-teman kita, oleh masyarakat kita. Lalu tidak boleh iri dengki. Kita harus menerima apa yang dapat kita terima. Tidak boleh iri dengki kepada orang lain, kecuali nanti ada iri dengki yang boleh adalah ada dua hal.
Pertama adalah orang yang baik, yang dermawan, yang kaya tapi dermawan, yang berilmu tapi mengamalkan ilmunya. Itu kita boleh itu iri ya, ingin kita mencontoh mereka. Lalu tidak boleh kita munafik. Munafik itu kalau bicara bohong, kalau diberi amanah suka khianat, tidak jujur dan lain-lain ya. Sama sekali kita tidak boleh ada munafik. Lalu kita tidak boleh suudzon. Suudzon itu buruk sangka, tidak boleh sama sekali. Kalau kita menganggap sesuatu yang menurut kita kurang bagus, lebih baik kita tabayun. Tabayun itu konfirmasi, menanyakan apa memang betul-betul terjadi begitu. Jangan suudzon. Ya, harus kita selalu husnudzon katanya. Lalu hal lain adalah kita tidak boleh malas, lalai. Itu lalai juga, melalai, apalagi melalaikan kewajiban agama. Kita harus disiplin, ya. Tidak boleh lalai, tidak boleh malas, tidak boleh banyak mengeluh, tidak boleh suka membantah juga. Banyak hal-hal yang kita alam akhlak itu yang kita tidak boleh lakukan, ya. Tidak boleh kita laksanakan. Jadi harusnya kita harus betul-betul, yaitu kebaikan-kebaikan, tapi sekarang kita tinjau dari sudut keburukannya. Hal lain adalah habis tadi munafik sudah, husnudzon. Lalu kita tidak boleh kufur. Kufur itu tidak berterima kasih atas apa yang kita terima. Kita harus bersyukur. Harus tetap bersyukur apapun yang kita terima. Kemarin kita sudah bicara masalah takdir. Nah, apa yang menjadi takdir kita terima dengan ikhlas, dengan penuh takwa kepada Allah, bahwa segala sesuatu itu sudah penetapan daripada Allah. Ya, cucu-cucu sekalian, banyak sekali sebenarnya yang tidak boleh kita lakukan. Nanti kedepannya akan coba kakek bahas satu-satu tuh. Misal kita tidak boleh sombong. Sombong adalah perilakunya setan. Yang awal ya dulu, kalau dengar ceritanya tentang penciptaan Adam itu, bahwa setan diusir karena sombong tidak mau sujud kepada Adam. Iri dengki juga karena dia itu menganggap lebih bagus dari Adam. Itu kita pun selaku manusia tidak boleh. Jadi nanti ada beberapa hal akhlak-akhlak kita yang dipengaruhi oleh tadi setan misalnya. Ada pengaruh daripada binatang buas, binatang ternak yang mempengaruhi tabiat karakter kita. Lalu juga dari pengaruh dari Allah juga, ada pengaruh daripada bawaan kita. Nanti kita bicara lagi di belakang ya. Sekarang saya kira kakek cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan bisa ditangkap bahwa satu adalah kita harus berbuat baik. Tapi tadi kakek bicara dari jangan kita berbuat sesuatu yang dinilai buruk. Karena begini, lebih baik tidak dipuji daripada kita dibenci, ya. Lebih baik. Jadi karena Islam itu lebih menekankan kepada tidak ada mudarat daripada manfaat. Jadi kalau ada mudaratnya lebih baik kita tinggalkan saja, biarpun mungkin ada manfaatnya. Nah itu juga sama, kita lebih baik tidak dipuji daripada kita dibenci. Jadi kita harus jangan melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kebencian orang lain. Jangan juga menimbulkan kebencian terutama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cucu-cucu sekalian. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, selalu mendapat petunjuk Allah untuk berjalan di jalan yang benar, di jalan yang lurus, sehingga kita bisa sampai nanti di alam akhirat dengan senang, dengan tenang, dengan damai, dengan tenang. Ya, intinya kita bisa masuk surganya Allah. Ya, jadi demikian, mudah-mudahan tidak ada kesalahan lagi. Namun kita coba tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua, karena adalah kebenaran semua dari Allah, sedang kesalahan itu dari kakek selaku manusia biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.